Jemaat, puji Tuhan kita kembali bertemu dalam ibadah GBI Fatmawati 25. Dan hari ini kita akan kembali dipenuhi dengan pengharapan, kekuatan, dan sukacita. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Joel Berhitu. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Minggu ini kita berjumpa kembali dalam ibadah raya yang akan kita kerjakan bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berdoa supaya segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini boleh segera berakhir Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, penghiburan, kekuatan Tuhan berikan. Dan kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami mau naikkan syukur kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami naikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Dan biar semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang hari-hari ini kami lihat, kami dengar, Engkau akan tetap memberkati kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Setiap-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapa, kami bersyukur sore ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami. Engkau gunung batu, tempat perlindungan kami, Allah kami yang kami percayai. Walaupun 1000 rebah, 10.000 rebah, kami hanya menonton. Karena Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Yesus yang kami percayai. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami kembali bersatu Tuhan, beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan, pada hari ini Engkau menaruhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam setiap roh kami Tuhan. Dan biar firman-Mu mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Amin. Shalom saudara-saudara, kita bersyukur dan kita masih berkumpul kembali bersama-sama dalam ibadah online. Dan saya percaya bahwa hari ini kita diberkati oleh pujian penyembahan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan sepanjang minggu ini, saudara, kita akan melihat terus kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang yang menginginkan untuk memiliki sukacita. Ya, sukacita adalah sesuatu yang mahal gitu ya saudara. Kenapa? Karena keadaan, karena masalah, mungkin perlakuan orang seringkali membuat kita tidak merasakan sukacita itu. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan joy, ya, ada joy, ada happy. Ya, happy sesuatu yang terjadi dari luar karena keadaan yang di luar. Tetapi joy adalah sesuatu yang lahir dari dalam kehidupan kita. Sesuatu yang terjadi di dalam kita.
sesuatu yang tidak bisa berubah, dan itu adalah sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Yohanes 16 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Ini kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya, ketika sebelum Yesus mati, Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya bahwa nanti kamu akan menangis dan meratap karena mereka akan kehilangan Yesus untuk seketika, tetapi di sini dikatakan dunia akan bergembira. Ya, orang-orang yang menyerahkan Yesus, orang-orang yang mau Yesus dihukum, mereka akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, ayat-ayat ini menceritakan tentang apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang supaya sukacitamu penuh, ya, tidak ada yang bisa merebut sukacitamu. Saudara, apa yang sebenarnya di sini sedang terjadi ya saudara? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sukacitamu. Tidak ada yang bisa merampas, tidak ada yang bisa merebut sukacitamu dari dalam kehidupanmu. Saudara, ini adalah pesan firman Tuhan hari ini. Bahwa tidak ada yang bisa merebut sukacita kita. Tidak ada yang bisa merebut, tidak ada yang bisa menggagalkan, tidak ada yang bisa mengurangi sukacita kita. Ketika kita tahu sukacita kita itu karena apa. Saudara-saudara, Yesus mengumpamakan ya tentang seorang perempuan yang berduka cita ketika dia mengandung, tetapi setelah ia melahirkan, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara, Yesus menjadi yang sulung bagi kita. Ya, Yesus menjadi firstborn, yang menjadi yang sulung bagi kita. Dia dilahirkan di dunia ini. Ya, dia membawa satu masa yang baru, membawa satu zaman yang baru, era yang baru, sehingga saudara dan saya hari ini kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ya, dan apa yang terjadi di sini? Di sini dikatakan tidak ada yang dapat merampas sukacitamu itu daripadamu. Yang pertama, sukacita karena apa, saudara? Sukacita yang tidak bisa direbut, sukacita yang tidak bisa hilang, sukacita yang tidak bisa dirampas daripada kita. Karena ketika Yesus mati, Yesus dia memberikan kehidupan yang baru buat saudara dan saya. Dan apa yang terjadi? Tujuannya kalau kita bisa lihat di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-24, ini tujuannya saudara. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yesus menjelaskan, Yesus menceritakan di sini bahwa sukacitamu penuh,
Ya, tidak ada yang bisa merebut sukacitamu ketika apa? Di hari itu ketika Yesus menang. Ya, ketika tadi seperti wanita yang mengandung di hari di mana dia melahirkan, di mana hari kemenangan itu terjadi, Saudara. Dikatakan kita bisa punya hubungan langsung dengan Bapa. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan, Saudara, ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Dulu gak bisa. Dulu manusia itu terpisah hubungannya dengan Bapa. Tapi di saat ini, di waktu di mana Yesus itu dilahirkan bagi dunia. Yesus itu menjadi yang pertama, menjadi yang sulung. Yesus menyatakan kemenangan bagi umat manusia. Di saat itulah saudara dan saya, kita punya hubungan yang langsung dengan Bapa. Kita bisa berdoa dan Bapa kita mendengar doa-doa kita. Saudara, kita bukan berdoa lagi sebagai hamba, tapi kita berdoa sebagai anak. Makanya doa disebut dengan doa Bapa kami. Hubungan yang langsung, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Dan saudara, ayat 24 dikatakan gini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Kenapa murid-murid belum meminta? Karena tadi masih mengandung, belum dilahirkan. Ya, kemenangan itu belum sepenuhnya mereka terima. Tapi ketika Yesus menang, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Mungkin saya bisa artikan, mulailah ngomong langsung sama Bapakmu supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, sukacita yang tidak dapat direbut, sukacita yang tidak dapat hilang adalah ketika kita menyadari dalam hidup ini kita memiliki Bapa. Dan tidak ada apapun juga yang bisa menghalangi kita dengan Bapa kita. Kita bisa langsung berbicara kepada Bapa kita dan Bapa kita akan mendengar kita. Kalau kita lihat dalam ayat 25 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Di waktu itu Bapa akan di-reveal, Bapa akan disingkapkan. Sehingga kita tahu kita punya Bapa. Kita adalah anak Bapa. Dan itu adalah sukacita yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sukacita itu tidak bisa direbut oleh keadaan apapun juga. Hari ini masalah apapun yang saudara alami, masalah apapun yang mungkin hari-hari ini kita lewati. Ketika kita tahu aku punya Bapa dan hidupku ada di dalam tangan Bapa, maka semuanya akan baik-baik saja. Ketika kita tahu kapanpun kita bisa panggil Bapa kita, kapanpun kita bisa berbicara kepada Bapa kita, saudara, itu adalah sukacita di dalam kehidupan saudara dan saya yang tidak bisa direbut oleh apapun juga. Yesus berdoa bagi murid-muridnya di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan. Supaya mereka semua menjadi satu, ini kerinduan Tuhan. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Agar saudara dan saya, kita ada di dalam Bapa, kita ada di dalam Yesus. Amin. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, kalau ini adalah doa Yesus, berarti buat Yesus ini penting. Ini adalah kerinduan Yesus, ini adalah tujuan Yesus. Supaya apa? Kita dan Bapa menjadi satu. Ini adalah sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang sesungguhnya bukan ketika kita punya uang yang banyak. Sukacita yang sesungguhnya bukan ketika kita sakit, kita disembuhkan. Atau kita mendapatkan mujizat, atau semua orang baik sama kita. Saudara, itu sesuatu yang terjadi di luar. Dan itu sifatnya semua ditambahkan kepada kehidupan kita. Sampai kita menyadari bahwa sukacita yang sesungguhnya itu terjadi di dalam kita. Ketika kita menyadari bahwa kita punya Bapa. Kita bisa terhubung langsung dengan Bapa tanpa batas, tanpa jarak.
Yang kedua, saudara, ketika Yesus menggambarkan sukacita ini adalah seperti sukacita seorang wanita yang mengandung dan melahirkan. Maka apa yang terjadi? Yang kedua, sukacita ini juga berbicara di dalam Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Ini adalah perkataan Paulus. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sekali lagi. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Paulus merasakan sakit bersalin lagi. Tujuannya apa? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sukacita yang tidak dapat dicuri, yang tidak dapat bisa direbut oleh apapun juga. Yang pertama adalah ketika kita terhubung dengan Bapa, kita bisa langsung berdoa, kita bisa langsung ngomong sama Bapa kita, tidak ada yang bisa membatasi kita. Dan yang kedua, di sini dikatakan ketika rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan, anointed one will be fully formed in your heart. Saudara, ya kalau bayi itu di dalam kandungan, ya 1 bulan, 2 bulan bentuknya belum sempurna. Ya 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan bentuknya sempurna. Semua organ-organnya sempurna dan tibalah waktu untuk melahirkan. Saudara dan saya, sukacita kita karena kita punya kepastian bahwa di dalam hidup ini, hidup kita sedang dibentuk hari ini sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita. Ketika engkau tahu ini adalah panggilanmu untuk memancarkan Kristus, untuk menyatakan rupa Kristus. Engkau mau supaya Kristus hidup di dalam kehidupanmu, bahwa semua di dalam kehidupanmu adalah tentang Kristus. Ini adalah sumber sukacita. Banyak orang gak menyadari akan hal ini. Bahwa sumber sukacita itu berasal dari ketika kita punya Bapa dan ketika rupa Kristus itu nyata lewat kehidupan saudara dan saya. Sampai kepenuhan Kristus penuh di dalam kehidupan kita. Sampai semua adalah tentang Yesus dalam hidup kita, bukan lagi tentang kita. Saudara, engkau harus bisa melihat dirimu seperti Yesus berjalan di dunia ini. Yesus tidak kalah dengan masalah. Yesus ada di atas masalah. Yesus tidak kalah dengan badai. Yesus memerintahkan badai untuk diam dan tenanglah. Yesus tidak takut lihat orang yang sakit. Dia berdoa orang yang sakit sembuh. Saudara, rupa Kristus ini harus sampai penuh dinyatakan lewat kehidupan saudara dan saya. Ini yang akan menjadi sumber sukacita kita. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan. Sampai berarti ini berbicara tujuan. Ini berbicara goal. Ini berbicara kita mungkin hari ini sedang mengandung dan kita akan melahirkan. Sampai apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa? Dengan kepenuhan Kristus. Kita bertumbuh ya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya apa sih saudara? Ayat selanjutnya dikatakan ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Kemana? Ke arah Dia, bukan ke arah diri kita. Bukan jadi seperti orang saudara, tapi ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mau gak hari-hari ini kita gak tergoncangkan? Ya, di sini dikatakan bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, atau dengan kata lainnya mungkin saya bisa bilang kayak gini, kita bukan lagi kayak anak-anak yang gampang dibohongin. Saudara, musuh kita gak punya kuasa. Dia cuma punya kebohongan. Ketika engkau gak tahu
engkau itu sedang memancarkan, engkau itu sedang menghidupi kepenuhan Kristus, maka hidupmu itu gampang dibohong-bohongin sama musuh. Engkau gampang untuk dibilang, kamu emang orang kalah, kamu emang jelek, kamu emang gagal, kamu emang miskin, kamu emang sakit, kamu emang ada di dalam kutuk, hukuman Tuhan memang ada atas kehidupan kamu dan lain-lain dan lain-lain. Kenapa saudara? Karena kita tidak benar-benar sadar bahwa hidup yang aku hidupi hari ini, aku sedang menghidupi kepenuhan Kristus. Kalau engkau sadar akan hal ini, engkau tidak akan mudah digoncangkan oleh kebohongan musuh yang membuat engkau selalu merasa gak layak, selalu merasa buruk, selalu merasa gagal. Saudara, hari ini Tuhan mau membebaskan kita. Ini adalah sumber sukacita kita ketika kita tahu siapa Bapa kita dan ketika kita tahu bahwa kita sedang menghidupi kepenuhan Kristus di dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya tidak ada apapun yang bisa merebut sukacita kita. Saudara, sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita itu tidak bisa direbut. Kenapa Pak kok saya sering gak ngalamin sukacita? Kenapa? Karena kita nggak lihat ke dalam, kita banyakkan lihat keluar. Kita lihat masalah, kita lihat orang, kita lihat kesusahan, kita lihat berita hari-hari ini. Coba saudara lihat ke dalam. Ketika engkau lihat ke dalam, engkau punya Bapa, engkau sedang menghidupi kepenuhan Kristus. Maka sukacitamu, engkau bisa mengalami sukacita, merasakan sukacita. Dan firman ini mengatakan, tidak ada yang bisa merebut kembali sukacitamu. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia menang. Dia menjadi yang pertama buat kita, dia lahir menjadi firstborn untuk kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengalami sukacita ini. Supaya kemanapun engkau pergi, engkau dapat tersenyum. Engkau dapat merasa bersyukur akan kehidupanmu. Kenapa? Karena aku punya Bapa. Dan hidup yang aku hidupi hari ini adalah hidup di dalam kepenuhan Kristus. Saudara, bukan hanya sekedar setengah-setengah. Tuhan mau kepenuhan, sepenuhnya. Seperti Kristus, seperti itulah kita. Kepenuhan, fullness of Christ. Enggak tanggung-tanggung saudara. Tuhan mau kehidupan itu hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa sukacita itu adalah sesuatu yang Engkau taruhkan di dalam kami. Engkau mati di atas kayu salib, Engkau menang atas maut. Engkau berikan kami kemenangan, Engkau bangkit. Engkau menjadi yang sulung bagi kami, supaya kami memiliki sukacita ini. Sukacita yang tidak bisa direbut, sukacita yang tidak bisa hilang, sukacita yang tidak bisa tergantikan. Bawa kami untuk selalu melihat ke dalam kehidupan kami, bahwa kami memiliki Bapa. Dan kami sedang menghidupi kepenuhan Kristus dalam kehidupan kami. Kristus yang penuh dengan damai sejahtera. Kristus yang penuh dengan kasih. Kristus yang penuh dengan pengharapan. Kristus yang penuh dengan kuasa itu hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini biar sukacita itu menguasai kehidupan kami. Menguasai hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan untuk terus mengalami dan merasakan sukacita yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hidup kita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer di nomor rekening yang tertera di layar. Minggu kedua setiap bulannya adalah Minggu Misi. Maka persembahan yang diterima minggu ini akan dipakai untuk pelayanan Departemen Misi dan operasional gereja. Tuhan memberkati setiap jemaat, baik yang dapat memberi maupun belum dapat memberi. Terima kasih kepada setiap jemaat yang telah memberikan komitmen setiap bulannya. Meskipun kita ketahui bersama saat ini tidak dalam keadaan yang mudah. Tetapi kita percaya keajaiban Tuhan akan selalu berlaku dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat dari Pendeta Joel Berhitu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
dan selamanya Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Yes Lord. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Kau berikan sukacita itu dalam hidup kami. Kau berikan kami kepastian. Kau berikan kami pengharapan. Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat hari Minggu ini, hari kemenangan kami. Dan kami percaya bahwa kemenangan adalah sukacita kami. Kami bersukacita karena kami punya kemenangan. Dan kemenangan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami. Hari ini kami mau lihat hidup kami dengan penuh pengharapan. Kami mau lihat hidup kami dengan penuh kepastian. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kekhawatiran. Karena kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap mereka juga telah membawa persembahan mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tangan-Mu ada atas kehidupan mereka Tuhan. Limpah-limpahkan berkat-Mu biar pemeliharaan Tuhan yang ajaib terjadi bagi kehidupan kami hari-hari ini. Lebih dari yang kami rindukan dan doakan. Itu yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Dan hari ini kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari angkat tanganmu di rumahmu saudara. Mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya jadi bagian hidupmu selama-lamanya.